Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar kimia. Ingat ya, kimia asik bersama belajar kimia. Dengan saya Nufratul Hasanah. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita simak materinya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bab 2 di kelas 12, yaitu judulnya reaksi redoks dan elektrokimia. Jadi pada hari ini sedikit kita ulang tentang reaksi redoks nih ya, reaksi reduksi dan oksidasi, kemudian ada penyetaraan reaksi redoks dan reaksi redoks dalam sel elektrokimia. Kita akan ulang yang ini dulu ya. Reaksi, reduksi, dan oksidasi. Sebenarnya pada subbab ini sudah kita pelajari di kelas 10 semester 2. Jadi kalau yang masih ada catatannya, silahkan dibuka catatannya dan dipahami kembali atau kita pahami bersama-sama pada materi berikut ini. Baik, reaksi redoks. Dari katanya redoks, redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi dari judulnya redoks itu reduksi dan oksidasi. Konsep dari reaksi redoks itu ada 3. Ada konsep oksigen, ada konsep elektron, dan ada konsep biloks. Pada bab kelas 12 ini, kita akan lebih berfokus kepada bab yang biloks ya, atau konsep biloks. Oke, sebelum kita masuk ke konsep biloks, saya ingin review dulu tentang konsep dari oksigen atau konsep O2-nya ya. Jadi, reaksi reduksi berdasarkan konsep oksigen adalah reaksi yang disertai dengan pelepasan oksigen. Kalau melepas berarti dia sudah tidak berikatan lagi dengan oksigennya ya. Di sini kita lihat ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Sebentar. Ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Jadi dibilang yang ruas kiri itu ruas yang ada di sebelum tanda panah, sedangkan ruas kanan ruas yang ada di setelah tanda panah. Pada pelepasan oksigen berarti oksigennya letaknya itu di sebelah kanan. Nah, ini disebut reaksi reduksi berdasarkan konsep oksigen. Lanjut, kalau yang kedua, reaksi oksidasi, reaksi yang disertai dengan pengikatan oksigen. Berarti kalau mengikat itu menambahkan dengan oksigen. Berarti oksigennya ada di sebelah kiri pada panah ya, jangan sampai salah. Ini konsep yang harus diingat-ingat. Lanjut, ada konsep elektron. Reaksi reduksinya, reaksi yang disertai dengan pengikatan elektron, berarti dia ditambah dengan elektron, otomatis elektronnya ada di sebelah kiri ya. Tapi kalau reaksi oksidasi, reaksi yang disertai dengan pelepasan elektron, jadi kalau lepas elektronnya itu ada di sebelah kanan. Oke, jangan sampai tertukar antara konsep oksigen dengan konsep elektron. Contoh, tentukan reaksi berikut termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi sesuai dengan konsep oksigen dan elektron. Berarti kita berfokusnya pada oksigen sama elektronnya, ditambah oksigen atau ditambah elektron. Kita lihat yang A, ditambah O2-nya ada di sebelah kiri. Berarti dia termasuknya reaksi oksidasi berdasarkan konsep oksigen. Yang B, ditambah O2-nya juga ada di sebelah kiri ternyata. Berarti dia masih sama. Jawabannya adalah reaksi oksidasi. Bagian yang C, ditambah oksigennya, dia ada di sebelah kanan. Berarti dia termasuk reaksi reduksi. Contoh dari A, B, dan C, dia termasuk konsep oksigen. Selanjutnya, contoh yang D. Di sini masih sama, ternyata ada ditambah oksigen di bagian sebelah kanan ya sekarang. Oke,
dia ada ditambah oksigen di sebelah kanan. Berarti dia termasuk reaksi reduksi, karena reaksi reduksi itu dia melepas oksigen. Yang E, dia ditambah elektron. Kalau ditambah elektron, berarti dia reaksi reduksi. Jangan sampai salah. Yang F, dia ditambah elektronnya ada di sebelah kiri. Berarti kalau seperti itu, tandanya melepaskan elektron, disebut reaksi oksidasi. Silakan dipahami konsep elektron dan konsep oksigennya dari reaksi reduksi dan oksidasi. Kita akan masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep biloks atau bilangan oksidasi. Reaksi reduksinya yaitu reaksi penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Ingat, kalau reduksi itu biloksnya turun, penurunan biloks. Kalau reaksi oksidasi, dia kenaikan biloks, bilangan oksidasinya naik. Biloks itu apa sih? Yuk kita lihat. Biloks itu singkatan dari bilangan oksidasi. Adalah bilangan yang menunjukkan muatan atau unsur ya atau ion yang dibentuknya. Biasanya biloks itu bernilai positif, negatif, atau nol. Jadi setiap unsur atau setiap atom itu memiliki biloks yang berbeda-beda. Ada dua istilah di dalam biloks. Yang pertama itu adalah oksidator dan yang kedua ada reduktor. Kalau dia oksidator, berarti zatnya mengalami reaksi reduksi. Oksidator mengalami reaksi reduksi. Kalau reduksi, berarti dia penurunan biloks. Biloksnya turun ya. Yang kedua, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi, berarti bilangan oksidasinya naik. Biloks oksidasi berarti naik. Nah, kita lihat di sini oksidator dan reduksi. Memang kebalikannya. Berarti dia kebalikannya ya. Kalau reduktor berarti dia zatnya mengalami reaksi oksidasi. Itu yang harus diingat-ingat. Apa tuh? Aturan dari penulisan biloks. Kalau unsur bebas, dia biloksnya sama dengan 0. Nah, di sini contohnya ada Na, Ca, NO, Li, He atau helium dan lain sebagainya. Senyawa biloksnya sama dengan 0. Senyawa keseluruhan ya, biloks sama dengan 0. Contohnya ada NaOH, HCl, O2, H2O, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur hidrogen di dalam senyawa biloksnya sama dengan +1. Yang keempat, unsur oksigen dalam senyawa biloksnya sama dengan -1. Selanjutnya, unsur golongan 1A itu biloksnya sama dengan +1. Unsur golongan 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Berarti kalau di dalam senyawa, unsur-unsur golongan 1A itu memiliki biloks sama dengan +1. Ingat, nilai dari biloks itu 0, plus, dan minus. Jadi, misalnya, kalau dia +1, tulis +1. Kalau dia -2, tulis -2. Jadi harus ada plus sama ada minusnya. Kita lanjut ke aturan yang ke-6. Unsur golongan 2A memiliki biloks sama dengan +2. Siapa aja? Ada beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, bagi rata, dan radium. Oke, aturan yang ke-7. Unsur golongan 8A memiliki bilangan oksidasi sama dengan -1. Unsurnya adalah fluor, klor, brom, iod, dan antimon. Lanjut. Di sini untuk kation, ion yang bermuatan positif, anion, ion yang bermuatan negatif, dan senyawa ion, senyawa yang ada muatannya. Itu memiliki biloks sama dengan muatannya. Kalau Cl- berarti biloksnya Cl- sama dengan -1. Kalau
Be2+, berarti biloxnya Be2+ sama dengan plus 2. NH4+, berarti biloxnya NH4+ sama dengan plus 1. Nanti yang kita lihat contohnya. Oh, ada ternyata. Misalnya SO42-, ini untuk senyawa ion ya. Biloxnya di sini SO4-, ini senyawa ion, ada muatannya SO4-2, berarti -2 ini adalah biloxnya dari SO4 ini gitu. Jadi tergantung dengan muatannya ada di atasnya. Ini juga senyawa ion, kalau hanya plus aja berarti dia biloxnya sama dengan plus 1. Untuk logam transisi mempunyai lebih dari satu bilox. Logam transisi berarti ada logam yang letaknya di golongan B. Apa aja? Coba dilihat lagi sistem periodik unsurnya. Di situ ada logam-logam transisi. Misalnya Fe itu adalah besi. Dia mempunyai bilox plus 2 dan plus 3. Kok bisa lebih dari 2? Atau kok bisa lebih dari 1? Bisa 2? Nah, itu karena Fe ini bisa atau Fe termasuk logam transisi. Jadi bisa berikatan dengan atom-atom dari unsur yang lain. Jadi tergantung dengan siapa si Fe itu berikatan. Misalnya ada lagi Cu itu adalah tembaga. Si tembaga punya bilox plus 1, bisa jadi plus 2 karena dengan siapa? Tembaga berikatan. Seperti ya. Oh, ini untuk aturan khusus atau pengecualiannya. Kalau bilox oksigen -2, tapi kalau bilox oksigen dalam O2 dia +2. Dan ada beberapa yang lainnya, ini untuk pengetahuan. Lanjut. Saya akan memberikan contoh dari penerapan konsep bilox. Di sini reduksi. Kalau reaksi reduksi berarti dia reaksi penurunan bilox. Oke, ini. Kalau reaksi reduksi dia reaksi penurunan dengan oksidasi. Sambil dibuka lagi aturannya, KMnO4 menjadi Mn2+. Oke, KMnO4 itu adalah senyawa, jadi biloxnya sama dengan 0, karena senyawa biloxnya sama dengan 0. Kita cari satu-satu. A, kalium itu ada di golongan 1A, sudah ada di aturannya. Jadi kalium punya bilox sama dengan plus 1. Lanjut ke oksigen. Oksigen juga sudah ada aturan, punya bilox sama dengan -2. -2 biloxnya oksigen. Dikalikan dengan 4 karena oksigennya di sini ada 4 gitu. Jadi 4 kali -2 sama dengan -8. Untuk Mn plus 7 dari mana? Jadi gini, udah ada 1 dikurang 8 sama dengan kan -7. Biar jadi 0, berarti -7 harus ditambah dengan 7 sama dengan 0. Biar dia senyawa di akhirnya 0 ya. Mn2+. Kalau Mn2+, ini ada plus 2 karena dia adalah ion, kation, ion yang bermanfaat positif. Jadi langsung aja ditulis 2. Kalau sudah seperti ini, kita lihat Mn dipasangkan dengan Mn. Dari plus 7 ke plus 5. Maaf, dari plus 7 ke plus 2, dia bilangan oksidasinya adalah turun 5 ya, turun 5 ya. Berarti kalau turun 5 disebut reaksi reduksi. Itu yang disebut dengan penurunan bilox. Lanjut, reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilox. Senyawa KNO2, dia senyawa berarti biloxnya sama dengan 0. Kalium biloxnya sama dengan plus 1. Oksigen -2 dikalikan 2, -4 ya. Jadi biar jadi 0, nitrogennya harus plus 3. KNO3 biloxnya sama dengan 0 karena dia senyawa. Kita cari salah satu. A, dia plus 1, oksigennya jadi -6 karena dikalikan dengan 3. N-nya adalah plus 5, biar jadi 0. Sekarang kita lihat, kita tarik yang berubah. Ternyata nitrogennya berubah dari plus 3 jadi plus 5, naik kan ya. Berarti kalau naik N di sini
mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Disebut reaksi oksidasi. Oke, semoga mudah dipahami ya. Contoh, tentukan senyawa yang menjadi oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi pada reaksi berikut. Tadi di awal kita sudah belajar oksidator dan reduktor. Oksidator dia mengalami reaksi reduksi, reduktor dia zatnya mengalami reaksi oksidasi. Di sini ada Mg ditambah 2Cl menjadi MgCl2 plus K2. Mg adalah unsur bebas, jadi kalau unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Nah, 2HCl dia adalah senyawa, jadi biloksnya sama dengan 0 juga. Kita lihat di sini. 2 di sini adalah koefisien. Kalau 2-nya di depan atau angkanya di depan, disebutnya sebagai koefisien. Dan koefisien di sini jangan kita anggap, berarti biarin aja di depan. Ya. Jadi kita diemin aja 2-nya. Hidrogen punya biloks sama dengan plus 1, jadi biar 0, Cl-nya adalah min 1. Lanjut, MgCl2. Dia juga senyawa, berarti biloksnya sama dengan 0 juga. Mg ada di golongan 2A, berarti biloksnya sama dengan plus 2. Kalau Cl2, dia kan aslinya min 1, dikali 2, jadinya min 2. H2, oke. Hidrogen, kalau sendirian disebutnya unsur, tapi ini kan hidrogennya itu ada 2, berarti disebut sebagai senyawa diatomik. Jadi kalau senyawa diatomik, tetap dia senyawa biloksnya sama dengan 0. Gitu ya. Lanjut, sekarang kita lihat, kita pasang angka Mg dengan Mg. Harus pas di bawahnya. Mg itu biloksnya 0, jadi plus 2. Kalau 0, jadi plus 2. Nah itu, disebutnya reaksi oksidasi. Kalau hidrogen yang berubah nih dari plus 1 ke 0. Kalau yang naik biloksnya disebut reaksi oksidasi, biru yang turun disebut reaksi reduksi. Nah, sekarang kita tentukan oksidator, reduktor, reduksi, dan oksigennya. Untuk senyawa yang ada di setelah tanda panah sebagai hasil reaksi. Reaksi reduksi tergantung panah. Oksidator dia mengalami reaksi reduksi. Kita lihat yang mengalami reaksi reduksi ini kan, berarti kita ambilnya yang disebut tanda panah. Jawabannya adalah 2HCl untuk oksidator. Reduktornya mengalami reaksi oksidasi. Ini oksidasi, berarti si Mg. Kalau hasil reduksinya dengan hasil yang disebut tanda panah, hasil reduksinya sesuai dengan panahnya. Hasil reduksinya 2, hasil oksidasinya sama dengan MgCl2. Gimana materinya? Semoga mudah dipahami ya. Ini masih review materi kelas 10 yang sebentar lagi kita akan masuk ke subbab selanjutnya di kelas 15. Jadi pada part 1 ini atau pada bagian yang pertama tentang reaksi reduksi dan oksidasi sudah selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.